Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Sofia dengan NIM 857374026. Saya dari Prodi PG PAUD UPBJJ UT Bogor. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Pilar pendidikan. Pilar secara literal mengacu pada makna tiang penguat, dasar yang pokok menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2018. Dalam fungsinya, pilar dimaknai sebagai penopang atau penyangga. Dalam konteks pendidikan, makna pilar adalah penopang atau penyangga pembangunan pendidikan dan pengikat sistem. 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Yang pertama ada learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui. Kedua, learning to do, belajar untuk berbuat. Ketiga, learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Yang keempat, learning to be, belajar untuk menjadi diri sendiri. Secara filosofis, keempat pilar pendidikan yang disimpulkan sebagai pembelajaran sepanjang hayat dapat dijelaskan sebagai berikut. Learning to know, belajar untuk mengetahui, merupakan aktivitas pembelajaran sepanjang hayat yang melibatkan cakrawala luas untuk menemukan gagasan-gagasan filosofis yang dilakukan secara rasional, logis, sistematis, komprehensif, dan mendalam. Learning to do, belajar untuk berbuat, merupakan aktivitas pembelajaran sepanjang hayat yang mendidik kita untuk terus berkarya bagi kemaslahatan orang banyak berdasarkan kemampuan kita dalam menghadapi berbagai situasi yang tidak terduga. Apa yang telah kita ketahui dan pahami seharusnya diterapkan agar pengetahuan kita jauh lebih kuat dalam berbagai praktik. Learning to live together, belajar untuk hidup bersama, merupakan aktivitas pembelajaran sepanjang hayat yang melibatkan prinsip kooperatif dan kolaboratif kita dapat belajar banyak dari kebersamaan melalui interaksi sosial dan psikologis. Learning to be, belajar untuk menjadi diri sendiri, merupakan aktivitas pembelajaran sepanjang hayat yang dimulai dari diri sendiri. Belajar menjadi diri sendiri membawa kita pada prinsip dan pengembangan potensi diri, integritas diri, tanggung jawab pribadi, dan penilaian diri yang positif. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pertama, Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ingarso Sung Tulodo maknanya bahwa seorang pendidik seharusnya dapat menjadi model di hadapan anak-anak didiknya, agar mereka bisa menemukan figur yang layak dan patut dicontoh, baik dalam bersikap maupun dalam berperilaku. Ing Madyo Mangunkarso maknanya bahwa seorang pendidik seharusnya dapat menjadi pendukung dan pemberi semangat di tengah-tengah anak-anak didiknya agar mereka senantiasa menjadi peserta didik yang percaya diri dan bersemangat dalam melalui proses pendidikan. Tutwuri Handayani maknanya bahwa pendidik seharusnya selalu memberi dorongan dari belakang kepada anak-anak didiknya agar mereka dapat belajar secara mandiri. Analisis relevansi dan dukungan penerapan prinsip pendidikan dalam era digital. Di dunia digital, peran guru sebagai teladan bergeser ke ranah siber atau cyber ethics. Penerapan. Guru memberi contoh nyata dalam literasi digital seperti cara berkomunikasi yang sopan di media sosial, menyebarkan informasi yang valid bukan hoaks, dan menghargai hak cipta orang lain. Dukungan teknologi. Guru menunjukkan bagaimana memanfaatkan gawai untuk produktivitas dan belajar, bukan sebagai hiburan. Prinsip Ing Madyo Mangunkarso sangat krusial dalam pembelajaran daring atau online learning. Penerapan. Guru hadir di tengah-tengah ruang virtual seperti Learning Management System atau LMS atau grup diskusi untuk memotivasi siswa, memfasilitasi kolaborasi dan mencairkan suasana agar pembelajaran tidak terasa kaku. Dukungan teknologi. Penggunaan platform interaktif, kuis digital, atau proyek kelompok berbasis pengerjaan dokumen bersama.
Teknologi memberikan ruang yang luas bagi siswa untuk mengeksplorasi informasi secara mandiri. Penerapan: guru bertindak sebagai fasilitator yang mengamati dari belakang. Ketika siswa sudah mampu belajar mandiri dan menyaring informasi dengan kritis, guru memberikan kepercayaan penuh sambil tetap siap mengarahkan jika siswa menemui jalan buntu. Dukungan teknologi: memanfaatkan data analitik dan platform belajar untuk memantau kemajuan siswa secara personal, sehingga dorongan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan unik tiap anak. Kesimpulannya adalah, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara menunjukkan bahwa konsep ini bukan sekadar warisan sejarah, melainkan solusi nyata untuk mengatasi krisis karakter dan kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia saat ini. Yaitu yang pertama, mengatasi krisis karakter di ruang digital dengan strategi guru menjadi teladan digital. Kedua, menjembatani ketimpangan akses dan motivasi belajar dengan cara merancang pembelajaran daring yang interaktif. Yang ketiga yaitu mengubah paradigma menghafal menjadi berpikir kritis dengan metode melatih kemandirian berpikir siswa. Demikianlah penyampaian materi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.